Pun. Bu sampun sedaya nggih. Pun siap. Ngapunten nggih. Iki nek diarani tausiah niku piye ngoten nggih. Nek tausiah kan yang menyampaikan niku yang ahli nggih. Kula yang bodoh. Dadine kula tak cerita mawon nggih. Kula cerita tentang Nabi Muhammad ngoten nggih. Nanti kalau apa namanya nanti di akhir saya bercerita itu nanti ada giftnya, ada hadiahnya, yang mana nanti apa pertanyaannya itu nanti ada pertanyaannya yang mana pertanyaannya itu 90% dari apa yang saya ceritakan berarti nggak terkenal berarti saya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kurang kompak. Paling mulanya sing nyampe itu ada tenangan nih. Oleh aku kan salam itu karena salam itu doa gitu. Salam itu adalah doa. Kalau doakan kalau mengucapkan salam itu berarti kalau doakan jenengan gitu. Terus jenengan jawab berarti jenengan doakan Assalamu dari keselamatan Waalaikum tetap ing atase sira kabeh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Barokah itu artinya apa sih Bu? Sinten sing semerang artinya barokah? Untuk pembukaan yang tahu artinya barokah tak kasih hadiah. Sinten sing semerang artinya barokah? Lah ya barokah artinya apa? Bermanfaat. Bermanfaat kan tengah. Apa artinya ayo? Apa Bu? Teman-teman, apa? Banyak manfaat. Tulen teman. Sinten? Bermanfaat. Bermanfaat, teman-teman. Bersyukur. Jelas. Sahur bermanfaat. Nah, bertambah kebaikan. Apa? Bertambah kebaikan. Betul. Kita kasih aja. Kita jawab. Ayo apa? Terus dia boten semerem itu nopo soalnya sanes semua bungkus nggih. Bungkus ya tarik. Jadi kula boten semerem apa nyamot nggih. Nggih. Nanti pulang ya. Bisanya maju. Ayo. Nah, barokah niku artine tambahe kebagusan. Contohnya ya kok enten tiyang niku saya suwe saya saya lompat ini kalau jenenge barokah. Terus kok enten tiyang niku saya pinter berarti ilmune barokah. Lah nek enten tiyang wedok saya suwe saya lepu saya wedok apa niku hamil bro aku kan bayar tinggal di berapa saya ngomong itu berarti saya ngomong berapa ya Pak dijawab sama Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkahnya Nabi Muhammad apa yang kita ajarkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من جميع الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة والبعد الممات. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة كرسول تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Ilahi ya Rabbi anta maulana. Mari kita sama-sama memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu Alhamdulillah ikraman wa ta'ziman wa mahabbah kepada para alim ulama yang kami taati, kepada Ibu Ketua Majelis Ulama Ibu Maryam yang kami hormati, beserta para pengurus majelis yang kami hormati, kepada para ulama dari Majelis Riyadul Jannah dan Majelis Jamsi yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah itu semua tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada panjenengan semuanya. Dan juga tak lupa saudara ibu-ibulah, ibu-ibu jamaah majelis al-barak yang kami hormati serta yang kami cintai. Puji syukur alhamdulillah kita semuanya telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan perkumpulan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dan bangga bahkan tersenyum melihat panjenengan semuanya yang hadir di tempat ini. Kita semuanya telah dikumpulkan oleh Zat yang Maha Mulia, tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk memperingati hari kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata A'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli alaihi Sallallahu alaihi Muhammad Allahumma salli alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bulan Rabiul Awal itu adalah suatu bulan yang agung, adalah suatu bulan yang mulia, sehingga ada suatu sejarah iblis pernah menangis sejadi-jadinya di bulan Rabiul Awal tersebut. Seperti yang telah diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, dia mengatakan inna iblisa qala arba'a rodatin. Sungguh iblis itu menangis dalam 4 keadaan. Iblis menangis dalam berapa keadaan? 4. Yang pertama, hina ruminya, yaitu ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hubungannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis ini diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, akan tetapi iblis apa? Tidak mau bersujud. Iblis ini sombong. Atas dasar apa? Kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Anak orang tadi benar, wa Adam orang tahu din. Aku ini terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Gengsi dong, kata iblis. Iblis ini gengsi, sombong. Padahal sebelumnya iblis itu adalah makhluk Allah yang takwa, taat beribadah. Iblis itu ibadahnya itu sudah berapa lama? Siapa yang tahu? Iblis itu ibadahnya berapa lama? Sudah 50.000 tahun iblis itu beribadah. Hanya dengan satu kesombongan kemudian Allah SWT melaknat iblis tersebut. Nah terus berapa dengan ini kalau kita tahu ibadah. Umur panjenengan 1 tahun aja kayak gitu. Ibadah mawon dari mesti sesajen diterima
Jadi kalau kita sombong bagaimana Allah terhadap kita, sedangkan iblis saja yang beribadah 50 tahun, iblis itu dilaknat oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iblis menangis karena apa? Yang kedua, hina uhritok, yaitu karena ketika iblis itu dilaknat oleh Allah, kemudian diturunkan iblis itu ke muka bumi. Iblis awalnya menghuni surga. Karena iblis ini sombong tidak mau ibadah kepada Nabi Adam, akhirnya iblis ini diturunkan ke bumi, diusir dari surga. Kemudian yang ketiga, iblis menangis yang ketiga itu hina berita sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, seluruh penduduk langit dan bumi bersukaria menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad, kecuali hanya satu makhluk, yaitu iblis. Kemudian yang keempat, hina unzilat al-Fatihah, yaitu ketika surat al-Fatihah diturunkan, tapi iblis menangis sejadi-jadinya. Jadi kesimpulannya, saking mulianya kanjeng Nabi ini sampai Allah itu membedakan kelahiran Nabi dengan manusia-manusia yang lain, itu dibedakan oleh Allah. Seperti yang telah diceritakan di dalam kitab Nihayat Uzair. Di situ dituliskan innahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji. Sungguh Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan, mohon maaf, melalui farji. Jadi Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan melalui farji. Jangan bayangkan Nabi Muhammad sama seperti kita, nggak sama, lainnya bukan sebagai farji. Nah dari mana? Nah ini dengarkan baik-baik. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, ilmahani melihat awal farji wadah tasawwur. Melalui tempat yang telah dibuka awal farji, di atas farji dan di bawahnya pusat. Tempat tersebut terbuka dengan sendirinya atas izin Allah. Kemudian keluarlah Nabi Muhammad, lalu tempat itu tertutup dengan sendirinya atas izin Allah. Berarti beda apa boten kalian kepanjenengan? Beda. Nah, itu kanjeng Nabi. Saking mulyane kanjeng Nabi sehingga ada suatu dialog penuh dengan kemuliaan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ini berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau bukan karenamu maka aku tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya." Jadi kalau bukan karena Nabi Muhammad, Gusti Allah itu sudah tercipta langit bumi. Jadi langit bumi itu khusus diciptakan hanya karena kanjeng Nabi. Nah terus Nabi Muhammad ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kalau begitu Engkau menciptakan langit dan bumi ini karena aku, lalu aku bertanya, ya Allah, aku ini diciptakan untuk siapa ya Allah?" Apa jawaban Allah? Dengarkan baik-baik. Apa jawaban Allah ketika Nabi Muhammad ini bertanya? Kata Allah, "Annalladzi ya habibi." Engkau Muhammad aku ciptakan khusus untuk menjadi kekasihku. Kata Allah. Berarti Nabi Muhammad itu khusus diciptakan itu untuk menjadi kekasihnya Gusti Allah. Kemudian Allah ini kembali bertanya, dan pertanyaan ini membuat Nabi Muhammad itu menangis sejadi-jadinya. Karena pertanyaan ini Nabi Muhammad itu tidak bisa dijawab dan menangis. Apa pertanyaannya Allah? "Wahai Muhammad, ini engkau sudah mengetahui kalau langit dan bumi aku ciptakan hanya untukmu, dan engkau sudah mengetahui kalau engkau aku ciptakan untuk menjadi kekasihku. Lalu aku Allah bertanya kepadamu, wahai Muhammad, aku ini untuk siapa Muhammad?" Nah, Allah itu bertanya, "Aku ini untuk siapa Muhammad?" Lalu Nabi Muhammad itu tidak bisa menjawab. Lalu Nabi Muhammad itu menangis, terharu. Terus Allah itu menjawab sendiri pertanyaannya. Dengarkan jawaban Allah itu. Kata Allah, "Sampaikan kepada umatku wahai Muhammad," kata Allah, "Ana liman yusalli alaika ya Muhammad." Aku ini hanya untuk umatku yang tidak basah membaca sholawat. Berarti Allah itu untuk umat kanjeng Nabi. Berarti kalau banyak penyakit, sesar tidak mau sholat
berarti kita harus banyak-banyak membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Nah itulah saking mulianya kanjeng Nabi, sampai Bu, alam semesta ini bersuka cita, alam semesta bumi ini senang menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Seperti yang kita baca tadi dalam tiba tadi kan dibaca sama kita tadi Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazzal al-qarabah was-basyara kadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'at as-samawati wal-anwara wa qaddatil malaikatu tahmilan wa ta'jilan was-istighfara wa anallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fahtazzal arsynya Allah berbincang dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Arsynya Allah berbincang kapan itu? Kapan arsynya Allah berbincang? Yaitu pada waktu menjelang maghrib waktu Mekah, arsynya Allah itu berbincang dengan dahsyatnya. Kemudian wasdaqal kursiyyu haibatan wa waqara. Kemudian kursi singgah sana Allah ini semakin terang, semakin bertambah kemuliaan dan keagungannya. Kemudian bertala'at as-samawati wal arda. Langitnya Allah ini, langit-langit itu semakin dengan bintang kita bercahaya. Bintang-bintang yang asalnya redup menjadi terang. Kemudian sehingga pada waktu itu tolaknya Muhammad seperti yang telah diceritakan oleh salah satu sahabat. Di situ dikatakan ada seorang sahabat tersebut orang Madinah. Beliau bercerita dulu, dia bercerita kata sahabat tersebut, saya ini orang Madinah dan di Madinah tersebut dulu itu kebanyakan orang Yahudi. Di Madinah itu kebanyakan orang Yahudi dan mereka itu membaca kitab-kitab terdahulu. Nah, mereka itu mengetahui ciri-ciri kelahiran kanjeng Nabi. Jadi di kitab-kitab terdahulu sudah diceritakan. Kemudian kalau orang-orang Mekah itu penyembah berhala. Kata orang Madinah tersebut, dia berkata, saya melihat ada satu orang pendeta di luar rumah, dia itu berteriak-teriak. Kata mereka, ya ayuhan nas, tolong Muhammad, ya ayuhan nas, tolong Muhammad. Kata pendeta tersebut, hai orang-orang, sini semua keluar. Bintang Ahmad telah terbit, berarti Nabi itu telah lahir malam hari ini. Itu pendeta yang bilang Bu. Jadi ciri-cirinya kan Nabi mau lahir itu diketahui sudah ditulis dalam kitab terdahulu. Kemudian orang-orang itu orang-orang yang tersebut tapi tidak tahu lahirnya di mana. Tapi sebagian ada yang tahu, dan kebanyakan tidak tahu lahirnya di mana. Lahirnya di sebuah rumah. Ada seorang wanita yang hamil setiap 9 bulan lamanya, akan tetapi ketika awal kehamilan sampai 9 bulan melahirkan tidak pernah merasakan sakit sama sekali. Siapa itu? Yaitu Sayyidah Aminah. Jadi tidak pernah merasakan sakit sama sekali sampai bilang waktu fajar. Falamma ishtadda biha qalqa bi'izni rabbil khalq wa ba'dil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan lahu badru fi tamami. Nah, pada waktu fajar tersebut Allah Subhanahu wa taala ini merobohkan tiang-tiang yang berada di dalam kerajaan Romawi. Jadi tiang-tiang itu semua roboh. Nah, bukan hanya itu saja, bahkan ada Allah itu juga memadamkan api. Jadi dulu itu orang Persia itu menyembah api. Orang Persia itu menyembah api. Jadi waktu itu api mereka sembah itu 500 tahun itu nggak pernah padam. Jadi api itu 500 tahun nggak pernah padam. Makanya kata orang Persia itu Tuhan mereka. Nah, di mana waktu kelahiran Nabi Muhammad ini api tersebut tiba-tiba padam. Dan kemudian Allah juga merobohkan berhala-berhala.
Lalu sungai-sungai yang asalnya kering tiba-tiba mengalir deras. Kemudian bunga-bunga yang asalnya belum waktunya bermekaran itu tiba-tiba mekar. Jadi di dalam rumah ada seorang dukun beranak, kalau sekarang itu namanya bidan ya. Dukun beranak yang bernama Syafa. Jadi dukun bidan yang menolong kelahiran Nabi itu namanya Syafa. Syafa ini bilang, Aminah, ini saatnya kamu melahirkan Aminah, tapi kok nggak keluar darah, nggak keluar air ketuban, nggak keluar kotoran, sakit ya Aminah? Enggak, kata Aminah. Emang perutnya sakit ya? Enggak sakit, kata Aminah. Tapi itu dalam perutnya Aminah. Akan tetapi Aminah ini sama sekali tidak merasakan sakit. Dan yang diketahui oleh mereka itu cuma Aminah dan Syafa. Tapi mereka itu tidak tahu sebenarnya mereka itu didatangi oleh dua wanita yang mulia. Ada yang pernah dengar nggak? Dua wanita yang mulia ini siapa? Yang mendatangi kelahiran Nabi Muhammad dilahirkan. Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Hah? Nah, ini ada keterangannya di dalam kitab Suntuduron. Fadarat binawilai sayyidatul Maryam wa sayyidatul Asiyah wa ma'huma minal murinin mangkasallallahu lahu min isnatil wafiyah. Nah, dihadiri oleh Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Wa ma'huma minal murinin mangkasallallahu lahu min isnatil wafiyah beserta para bidadari surga. Semuanya para berbondong-bondong menyaksikan kelahirannya Nabi Muhammad. Kata mereka, mau lahir, kata mereka. Ayo Aminah, ayo dorong Aminah, ini udah waktunya, katanya Syafa. Kemudian sesaat itu juga lalu keluarlah Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad ini keluarnya ini dalam keadaan apa? Apakah sama kalian manusia-manusia yang lain? Biasanya manusia yang lain kan keluarnya murah. Kebaran keluarnya kan itu apa? Bayi ini kok biasanya lahirnya murah yang murah ya? Sujud. Nah, ini ajaibnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak murah, gak rumah, akan tetapi Nabi Muhammad lahir langsung sujud kepada Allah, tangannya menunjuk ke atas. Jadi sujud tangannya seperti ini. Itu Nabi Muhammad ketika lahir. Kata si Syafa, Aminah, bayi kamu sudah lahir Aminah dalam keadaan bersujud. Kemudian Aminah itu bertanya, Syafa, anakku laki-laki apa perempuan Pak? Kata si Syafa ini, dilihat sama Syafa ini, wah Aminah, anak kamu laki-laki dan sudah berhitan. Jadi Nabi Muhammad itu sudah berhitan. Bersunat langsung sunat lah. Nggak usah sampai sunatan. Nabi Muhammad sudah berhitan sejak lahir. Kemudian Syafa ini bingung menolong kelahiran Nabi Muhammad ini bingung, apalagi yang harus dilakukan. Sedangkan tali pusarnya saja sudah terputus, bahkan pusarnya sudah sempurna, kering sempurna. Kemudian Nabi tanya, Syafa, seperti apa wajahnya Syafa? Lalu oleh Syafa itu dilihat, wah indah, anak kamu indah sekali, matanya indah dan sudah bercelah. Jadi Nabi Muhammad itu pun bercelah. Makanya biasanya kan lahir Allah biasanya aku suka yang Nabi, soalnya Nabi Muhammad itu sudah bercelah sejak lahir. Jadi kalau orang celah tiba-tiba Nabi Jawa meskipun laki-laki katakan udah gak apa-apa, boleh itu sunnah. Nah itulah, lalu Syafa ini sudah mengetahui, wah bayi yang ada dalam pangkuanmu ini pastilah bukan bayi yang biasa, pasti ini adalah bayi yang sempurna, pasti suatu saat anak ini akan menjadi seorang nabi dan akan aku simpan rapat-rapat cerita ini, tidak akan aku ceritakan biar tidak ada bahaya dengan anak ini. Tapi suatu saat nanti jika dia sudah mengikrarkan menjadi seorang nabi, maka aku adalah orang pertama yang akan beriman kepadanya. Itu ucapannya
berarti kamu satu tua ya. Mungkin kelahiran kanjeng Nabi itu siapa masih hidup dan masuk Islam. Dan makanya Abdurrahman bin Auf ini adalah 10 orang pertama yang masuk Islam. Karena Abdurrahman bin Auf ini adalah putranya Syafa. Abdurrahman bin Auf ini putra dari Syafa, seorang bidan yang membantu melahirkan. Nah, itulah proses kelahiran kanjeng Nabi. Tidak sama guys. Bu, kita kan cinta kalau kanjeng Nabi. Kita tapi sak cinta-cintane jenengan Bu, niku tak bisa cintaan kanjeng Nabi panjenengan. Cintaan kanjeng Nabi tapi kali karo panjenengan. Buktine napa? Nah, sebelum saya mau menyampaikan satu kisah cintanya kanjeng Nabi kepada kita, tapi kita ini dengan memperingati hari kelahiran kanjeng Nabi ini berarti kita itu membuktikan bahwa kita itu juga cinta kanjeng Nabi ya, seperti yang pernah diceritakan oleh yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan disebutkan mantan tokoh hadal di maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginfakkan hartanya walaupun 1 dirham untuk keperluan memperingati hari kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad, apa kata beliau? Karena rafiqi fil jannah, maka nanti akan bersama-sama denganku di surga. Mudah-mudahan kalau ini termasuk ya, amin Allahumma amin. Nah, kanjeng Nabi itu cintane telur panjenengan itu sejak kula kali panjenengan dereng lahir iku pun cintai kula. Ya mudah-mudahan dengan satu bukti cintane kanjeng Nabi yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi bertambahnya mahabbah kita kepada kanjeng Nabi. Oke? Pada suatu hari Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini berkata, lalu Nabi Muhammad itu bertanya, wahai Jibril, ada apa wahai Jibril? Terus malaikat Jibril ini menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengobarkan nyala api neraka. Seluruh malaikat bingung, mereka tidak tahu harus bagaimana. Lalu dengan alasanku aku kembali inilah untuk bertabaruk mengambil berkah atas cinta Allah kepadamu. Terus kemudian malaikat Nabi Muhammad itu bertanya, wahai Jibril, seperti apa gambaran neraka itu wahai Jibril? Kemudian Jibril itu menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya api neraka itu terdiri dari 7 lubang. Terdiri dari berapa? 7 lubang. Lubang yang pertama adalah lubang yang paling panas, yang paling bawah, dan jarak antara lubang pertama dengan selanjutnya itu perjalanan 70 tahun. Berapa? 70 tahun lamanya. Berarti bisa dibayangkan ya, kalau gue dari rokok dan itu sampai tingkat pintu rokok ini. Terus Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, lalu siapa penghuni neraka tersebut? Jibril itu menceritakan, wahai Muhammad, neraka yang paling bawah itu adalah neraka yang paling panas, dihuni oleh orang-orang munafik. Yang paling bawah itu penghuninya orang-orang munafik. Kemudian selanjutnya dihuni oleh penyembah berhala, selanjutnya penyembah bintang, selanjutnya penyembah matahari. Jibril menjelaskan sampai ke tingkatan yang kelima dihuni oleh orang Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh orang-orang Nasrani. Setelah itu Jibril itu terdiam yang cukup lama. Lalu Nabi Muhammad ini penasaran, wahai Jibril, kemudian neraka yang ke-7 itu untuk siapa Jibril? Jibril itu diam tidak mau jawab. Lalu untuk siapa Jibril? Jibril dua kalinya tetap diam tidak mau jawab. Sampai ketiga kalinya Rasulullah mendesak, kemudian dijawab oleh Jibril, dihuni oleh umatmu wahai Muhammad, karena mereka adalah pelaku dosa besar yang belum sempat bertobat, kemudian mereka meninggal dunia. Nah, spontan ketika Nabi Muhammad itu mendengar umatnya nanti akan masuk ke neraka yang ke-7, lalu Nabi Muhammad ini langsung pingsan. Nabi Muhammad ini kaget. Kemudian Nabi Muhammad itu dipeluk oleh malaikat Jibril, dirangkul malaikat Jibril, kemudian dipantau oleh malaikat Jibril, dan
Muhammad sadar. Lalu Nabi Muhammad ini mengulangi pertanyaannya lagi. Wahai Jibril, apakah benar wahai Jibril? Nanti akan ada umatku yang masuk ke dalam neraka wahai Jibril. Benar wahai Muhammad, mereka adalah pelaku dosa besar yang belum sempat bertobat lalu meninggal dunia. Dan di saat itulah Nabi Muhammad kemudian menangis jadi-jadinya. Kemudian Nabi Muhammad bersujud memohon kepada Allah. Apa? Perkataan Nabi Muhammad itu cuma ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati. Sampai 3 hari 3 malam Nabi Muhammad tidak makan dan tidak minum. Beliau hanya bangun dari sujudnya hanya ketika Bilal Rabah mengerjakan adzan lalu mengimami sholat. Setelah itu Nabi Muhammad pulang lalu sujud kembali sampai di hari yang ketiga Abu Bakar ini menyadari kemudian datang ke rumah Nabi Muhammad mengetuk pintu dan mengucapkan salam, tapi tidak ada jawaban sama sekali dari Nabi Muhammad. Lalu Abu Bakar pulang. Kemudian dalam perjalanan beliau bertemu dengan sahabat Umar. Lalu sahabat Umar pun sama datang ke rumah Rasulullah, sama seperti Abu Bakar, tidak dibukakan pintu. Lalu Salman Al-Farisi ini mengetahui, lalu Salman Al-Farisi datang ke rumahnya putrinya yaitu Fatimah. Lalu Fatimah ini datang ke rumah Rasulullah dan bertanya, mengetuk pintu, lalu mendengar suara lembut putri tercintanya sejumlah dari Rasulullah. Lalu Rasulullah bangun dari sujudnya dan membukakan pintu. Betapa terkejutnya Fatimah ini Bu ketika melihat ayahandanya. Puncak, bayangkan 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Jenengan apa buat? Nah misalnya kalau jenengan nggak makan nggak ngombe telur dino apa buat? Semaput. Nah itulah pengorbanan Kanjeng Nabi pada kita sampai 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum bersujud untuk kita umatnya. Berarti itulah saking besar cinta Kanjeng Nabi kepada kita. Dan yang terakhir saking cinta Kanjeng Nabi ini ada 4 malaikat ini yang terharu dengan Nabi Muhammad. Lalu berjanji. Ada 4 malaikat datang kepada Nabi Muhammad lalu berjanji kepada Nabi Muhammad. Malaikat yang pertama adalah siapa yang pernah mendengar? Malaikat itu. Ada yang pernah mendengar dengan badan? Malaikat yang mendatangi Nabi Muhammad tidak. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan berjanji kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, jika ada salah satu dari umatmu yang membaca sholawat walaupun 10 kali, meskipun 10 kali dalam sehari, maka aku sendiri yang akan menuntunnya melewati jembatan Siratal Mustaqim menuju surga. Itu janjinya juga malaikat. Ya terus malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, jika ada salah satu dari umatmu yang membaca sholawat meskipun 10 kali dalam sehari, maka aku nanti yang akan memberikan minuman dan minuman itu berada. Aku ambil dari telaga Kausar dan barang siapa yang minum minuman tersebut 1 teguk saja, itu tidak akan merasakan kehausan namanya. Soalnya di padang mahsyar besok itu uang dan itu kepanasan kehausan. Jadi malaikat Mikail ini berjanji bahwa nanti akan memberikan minuman. Terus malaikat yang ketiga, siapa yang tahu yang ketiga ini siapa? Israfil. Malaikat Israfil ini datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, jika ada salah satu di antara umatmu yang membaca sholawat kepadamu walaupun 10 kali dalam sehari, maka aku nanti akan bersujud memintakan ampun kepadanya. Itu janjinya malaikat Israfil. Kemudian yang keempat terakhir, malaikat Israel. Israel itu tugasnya apa? Tugasnya apa? Pencabut nyawa. Nah, malaikat Israel ini berjanji, wahai Muhammad, jika ada salah satu di antara umatmu yang membaca sholawat meskipun 10 kali dalam sehari, maka nanti aku akan mencabut ruhnya
Demikian itu tadilah sedikit cerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa semakin kita bisa semakin berpengetahuan kepada Nabi Muhammad, bisa semakin cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli Terima alaihi. kasih tausiah singkat yang saya sampaikan. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri usikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang langsung dilanjutkan tanya jawab ya.